Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai peradaban Islam masa dinasti Umayyah II di Andalusia. Oke, pada materi ini kita akan membahas 7 submateri. Yang pertama, Andalusia sebelum Islam. Yang kedua, sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Yang ketiga, profil para khalifah dinasti Umayyah II. Yang keempat, kebijakan para khalifah dinasti Umayyah II. Yang kelima, jejak-jejak peradaban Islam masa dinasti Umayyah II. Yang keenam, kehidupan umat Islam kontemporer di Andalusia. Dan yang terakhir, akhir kekhalifahan dinasti Umayyah II di Andalusia. Oke, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu Andalusia sebelum Islam. Perlu kita ketahui, sebelum masuknya Islam di Spanyol, dulunya Islam berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai Semenanjung pada tahun 133 Masehi. Di masa pemerintahan mereka ini, masuk pula sejumlah besar orang-orang Yahudi, termasuk juga suku-suku Vandal. Sehingga sejak itu, nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia atau negeri bangsa Vandal. Bangsa Arab kemudian menamainya dengan Al-Andalusia, yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Umat Islam berhasil menduduki wilayah sepanjang Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Setelah menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada masa Khalifah Abdul Al-Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Setelah wilayah-wilayah tersebut benar-benar dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol, sehingga Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam menaklukkan wilayah Spanyol. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif adalah perintis dan penyelidik penaklukan Spanyol. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang yang mana 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Dengan keberhasilan penyerangan pertama serta melemahnya pertahanan kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol saat itu, pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusair mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang yang dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad yang lebih dikenal dengan penakluk Spanyol karena pasukannya lebih banyak dan hasilnya juga lebih nyata. Selanjutnya adalah sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Jadi, sewaktu Daulah Umayyah di Damaskus tumbang pada tahun 750 Masehi yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad, maka wilayah Andalusia atau Spanyol menyatakan tunduk pada pemerintah Abbasiyah di Baghdad. Pada waktu itu, pembunuhan massal yang dilakukan oleh Bani Hashim terhadap keluarga Bani Umayyah. Ada salah satu pangeran dari Umayyah di Damaskus yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham yang berumur 22 tahun ditemani oleh ajudannya yang bernama Badar berhasil melarikan diri dari pembantaian Bani Hashim hingga ke Andalusia. Pada waktu Abdurrahman masuk ke Andalusia, wilayah ini dikuasai oleh Yusuf bin Abdurrahman dari Abbasiyah yang berpusat di Toledo. Dengan masuknya Abdurrahman ke Andalusia, kedua tokoh dari dinasti yang berbeda tersebut,
akhirnya terjadi persaingan politik dan perebutan pengaruh di Andalusia. Abdurrahman yang dijuluki Ad-Dakhil setelah berhasil menyelamatkan diri ke Andalusia, misi utamanya mampu melampaui kepentingan pribadinya. Kalau tujuannya penyelamatan diri, tentunya setelah lolos dari kepungan dinasti Abbasiyah, dia akan sembunyi dan tidak akan masuk ke ranah kekuasaan. Usahanya untuk mempertahankan kekuasaan Bani Umayyah juga tidak semata-mata dalam konteks balas dendam dan mengikuti ambisi pribadi. Karena terbukti setelah Abdurrahman berhasil menegakkan kekuasaannya, dia tidak melakukan tindakan anarkis dan melakukan pembantaian terhadap para penguasa dan keturunan Abbasiyah. Argumentasi lainnya adalah bahwa peralihan kekuasaan dari Abbasiyah ke dinasti Umayyah tidak secara kekerasan atau peran terbuka yang banyak menimbulkan korban. Yang ketiga yaitu profil para khalifah dinasti Umayyah II. Pada dinasti Umayyah kedua ini terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama pada tahun 710 sampai 755 Masehi, yaitu sejak masuknya Islam ke Spanyol sampai terbentuk Daulah Umayyah di sana. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama. Konflik politik ini berakhir setelah Abdurrahman Al-Dakhil datang ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Selanjutnya yaitu pada periode kedua itu tahun 756 sampai 912 Masehi. Nah, pada periode kedua ini, pemerintah Daulah Umayyah di Spanyol berada di bawah seorang yang bergelar amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam pusat Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode kedua ini, adapun pemimpinnya yang pertama Abdurrahman I tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua, Khalifah Hisham I pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Hakam I pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat, Khalifah Abdurrahman II pada tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima, Khalifah Muhammad I pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam, Khalifah Munzir pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Abdullah pada tahun 888 sampai 912 Masehi. Jadi pada periode kedua terdapat 7 amir atau gubernur yang memimpin pada saat itu. Selanjutnya yaitu pada periode ketiga yang berlangsung selama dari tahun 912 sampai 1012 Masehi. Adapun pemimpinnya yang pertama Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Hakam II 961 sampai 976